Hey guys, it's Bali here. Di video kali ini kita akan membahas eh, belakangan ini ada YouTuber atau selebgram yang ngelelang keperawanannya demi menggalang dana untuk COVID-19. BTW sorry, gue lagi pilek, jadi suara gue bindeng. Bukan corona, bukan. Gue 3 bulan nggak keluar rumah masa corona gitu. Ini karena imunitas tubuh gue lagi lemah aja. So ini ada screenshotan eh, dari postingannya Mbak Sarah. Di sini dia bilang, Bismillah, lelang keperawanan, keputusan yang cukup berat dalam hidupku. Mungkin sebagian dari kalian teman-temanku memahami ini, tapi aku sudah memutuskan dengan bulat untuk menggalang dana. Semoga kalian bisa ambil positifnya. Start 2M, start bid jam 9, tanggal 20 Mei 2020. Seluruh dana akan disumbangkan dan didonasikan 100% kepada pejuang COVID-19 dan yang terkena dampak. Gini ya, positifnya apa gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lo itu punya eh, followers yang bisa dibilang cukup banyak. Dengan adanya konten lo yang kontroversial ini, itu secara nggak sengaja lo nge-influence orang-orang, terutama kaum wanita, buat ngelakuin lelang keperawanan untuk menggalang dana untuk COVID-19 gitu. Gini ya men, lo kalau mau galang dana, mending jujur aja gitu. Post di Instastory, gue mau bikin donasi buat orang-orang di luar sana yang terkena dampak COVID-19 ini. Udah gitu aja. Gak usah pakai keperawanan anjing, ngapain gitu. Lu kira keperawanan ini benda mati gitu, aksesoris belaka gitu. Lu kira ini gantungan kunci gitu. Lu kira gelang gitu. Aduh, main keperawanan itu bukan main-main gitu ya. Bukan, itu tuh aset berharga gitu. Aset berharga buat wanita. Itu kesucian lo, kehormatan lo. Masa mau lo lelang hanya demi COVID-19 anjing. Orang mau mati-matian mempertahankan ini malah dilelang gitu. Sumpah ya, gue kayak mikir, ini makin kesini COVID makin panas gitu. Orang-orang tuh makin tolol gitu. Gue tuh nggak ngerti kenapa gitu. Dan dia bilang ada nih eh chatannya. Ini gue dapat dari Twitter. Ini ada yang ngechat dia. Sar beneran videonya nggak buat engagement doang. Bangke, alhamdulillah. Jangan main-main sama isu corona sensitif, kata dia. Gua tau lo lagi susah, makanya bikin sensasi kayak gini kan. Otak bisnis lo dasar gak ngerti lagi gue. Haha, tunggu video klarifikasinya buat masalah COVID-19. BTW aku udah nyumbang. Ini semua udah direncanain sama manajer aku mas. Ya udah, kaget gue liat beritanya. Gini ya men, yang gua bingung itu kenapa sih orang-orang tuh menghalalkan segala cara buat datengin atensi publik, buat engagement gitu. Lah, nggak ada kreatifnya apa gitu. Gue bukan eh, membenarkan diri gue ada kreatif, enggak. Gue bisa ya cuma ngebacot doang gitu, mengkritik gitu, mereaction. Tapi gak usah pakai kontroversial juga gitu. Konten lo gak usah yang kayak gitu juga. Lo bisa dapetin engagement dari orang dengan cara lo berkarya yang sewajarnya aja lah gitu. Gue selalu ngedoktrin diri gue kalau kayak, udahlah bal, gak usah minta subscribe. Orang tuh gak bakal mau juga diminta kayak gitu. Orang tuh belum tentu setuju dengan lu, belum tentu suka sama lu. Jadi gua kayak, "Ah, udahlah, gua gak usah ngomong subscribe subscribe dan segala macem. Gua yakin yang suka bakal subscribe sendiri tanpa gua minta gitu kan." Jadi kayak itu ngebuat gua kayak berpikir lagi gitu. So gini ya, engagement tuh bisa datang dari manapun. Nggak harus lo buat konten-konten yang tolol nih, nggak usah gitu, nggak usah gitu, nggak usah. Kalau gua nih jadi
si selebgram ini, gue akan fair-fairan, gue menggalang donasi buat orang-orang di luar sana yang ekonominya kurang gitu, yang terkena dampak juga. Gue to the point aja lah gitu, minta yang benar-benar sama orang gitu, sama follower gue. Tapi kalau gue memang ada uang ya nggak usah lah minta-minta sama orang-orang lain, ngapain gitu kan. Gini, kalau lo bener-bener tulus buat ngebantu orang, nggak harus lo jual keperawanan gitu. Dengan cara lo mentaati PSBB juga udah ngebantu orang gitu kan, ngebantu tenaga medis. Jadi uh, yang gue bingung itu kayak gue mikir-mikir, satu, ini lagi panas-panasnya COVID, ini parah-parah banget gitu. Yang kedua, bulan suci Ramadan, kayaknya bulan ini kayak aduh gila, kacau banget gitu. Gue gak tahu kenapa orang tuh makin melenceng gitu, ada yang hina agama, ini jual keperawanan, ngebully segala macam. Aduh men, gue nggak bisa mikir lagi gitu. Orang-orang tuh makin di sini makin tolol gitu, otak tuh cuman jadi aksesori belaka gitu, kayak cuman gantungan kunci udah gitu, otak tuh cuman kayak gitu, nggak dipakai gitu. Gua pun buat konten kadang mikir ke depan gitu, kayak gua mikir kayak omongan gue ini cocok gak sih buat di post ke publik gitu, bikin orang sakit hati gak sih gitu. Gue sampai mikir ke jauh ke depan sana gitu, gimana kalau jadinya orang tuh nggak setuju sama gua, dan orang itu sakit hati, dan gua dipandang jelek sama orang gitu. Gua nggak mau kayak gitu, cuman gua kayak dikit-dikit berubah gitu. Udah lah, nggak usah aneh-aneh gitu. Lu tuh buat yang konten yang biasa-biasa aja gitu. Gini ya, ini juga gua tekankan dalam diri gua. Nggak peduli berapapun yang nonton sama gua, yang nonton video gua, berapapun subscriber gua, berapapun angka yang gua punya sekarang, gua nggak peduli. Gua nggak mau bikin sesuatu yang tolol gitu kan buat datengin atensi publik. Gua nggak mau kayak gitu. Gua mau nyari pasar gua sendiri, gue mau cari orang yang benar-benar suka sama konten gue, udah gitu aja. Gue gak perlu orang-orang yang, menurut gue dia harus mikir sih, kayak lu datengin engagement publik itu belum tentu publik tuh suka sama lu anjing, belum tentu. Jadi kayak ngapain gitu, ngapain, gue tuh gak habis pikir lagi gitu. Apalagi lu buat konten kayak gini cuman buat datengin atensi publik. So ini klarifikasi dia, please, cara orang donasi sendiri-sendiri banyak banget yang nggak bisa makan, pemerintah juga harus melek. Virginity itu aset gue yang berharga, rasanya lebih ikhlas juga dipakai buat bantu orang. Maaf gue gemetar tapi udah mikir. Lo bilang tadi di chat ini cuma buat datengin engagement publik. Di sini lo bilang kayak rela dipakai buat bantu orang. Statement lo ini mana yang bener gitu, mana yang bener? Kalau lo memang mau bantu orang-orang di luar sana, ya bantulah seikhlas lo. Atau lo bisa jual yang lain gitu, jual mobil, jual baju segala macem. Nggak harus virginity juga gitu, itu kehormatan lo. Ngapain lo jual, ngapain lo buat konten kayak gitu? Aduh, ini ada klarifikasi dia lagi. Halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Sebenarnya lelang keperawanan itu bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang nggak peka sama situasi kayak gini. Masih nongkrong dan lain-lain, aku tuh tujuannya sarkasme atau bercanda. Mana sarkasmenya itu, mana gitu, mana gitu, bercanda itu di mana gitu. Ada sebagian orang yang bertaruh hal yang penting di hidup mereka, tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan dan aku memohon maaf sebesar-besarnya. Ini ya men, gue udah bilang sebelumnya, banyak cara lo buat nge-influence orang buat ngelakuin PSBB tuh banyak gitu. Mulai dari buat konten yang berkualitas, yang kedua buat story, sekedar story aja gitu,
buatlah mereka mentaati PSBB gitu. Gak harus lu buat konten melelang keperawanan dengan tujuan untuk menarik orang-orang mematuhi PSBB. Itu nggak masuk akal, logikanya itu di mana gitu. Ini dibilang lagi, tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan dan aku memohon maaf sebesar-besarnya. Aku gak maksud untuk melecehkan wanita dan aku juga gak bermaksud lelang keperawanan. Ini juga salah nih ya. Dengan adanya lo buat konten begitu, lo tuh secara gak langsung kayak bisa nge-influence orang itu melakukan hal yang sama gitu. Itu hati-hati gitu. Kayak mikir dulu sebelum ngepost itu tuh mikir-mikir dulu. Konten yang saya berikan di Instagram memang bentuknya sarkasme dan bercanda. Apa bercandanya tuh gue gak ngerti. Gak ada bercandanya maksud menurut gue. Aku harap teman-teman mengerti tujuanku walaupun caranya salah. Ini jadi pelajaran untuk aku agar lebih berhati-hati memilih kalimat. Tidak ada niat pansos, bisa di-unfollow aja akunku. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang kalian berikan. Tetapi saya juga manusia yang saya kaget menerima hate speech yang dilontarkan ke saya. Saya malam ini gak bisa tidur dan keluarga saya pun kaget dengan sarkasme yang saya buat dan respon orang-orang yang bully saya dan keluarga saya. Untuk menebus kesalahan saya akan memberikan 1.000 sembako dari uang saya pribadi dan uang itu halal. Saya tidak pernah menjual diri dan harga diri saya. Dia bilang tidak ada niat pansos. Tapi dia bilang mau buat itu untuk tujuan datangin atensi publik. Ini maksudnya gimana gitu? Gimana gitu? Ini gua karena pilek aja nggak bisa ngomong kenceng-kenceng gitu. Menurut gua statement dia di sini buruk sih. Kayak beda-beda gitu. Yang di story beda, di chat beda, di postingan beda gitu. Jadi kayak mana yang bener gitu? Apa sarkasmenya juga gitu? Apa gitu? Tapi ya bagus lo udah mengakui kesalahan dan juga lo udah ngebantu orang-orang di luar sana dengan cara ngebagiin 1.000 sembako dari uang lo pribadi gitu. Ya udahlah. Jadi ya menurut gua udahlah gak usah buat konten-konten yang kontroversial demi subscriber, demi follower tuh gak usah gitu, gak usah. Itu akan datang sendirinya asal lo niat lo tuh bagus, niat lo tulus, gua percaya bakal datang sendirinya. Kayak gua contohnya. Anjing. Oh, kedepannya gue berharap lagi nggak ada lagi orang-orang tolol kayak gini, nggak ada lagi orang-orang caper, nggak ada lagi bully-bulian. So segitu aja dari gue. Sorry kalau ada kesalahan kata, sorry kalau ngatain ya. See you in the next video. Peace out.